penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faukir Absanjani, calon guru penggerak angkatan 9 SDN Karangsatria 3 Kabupaten Bekasi. Pada supervisi akademik kali ini atau pra observasi, saya ditemani oleh Bu Desti Anggarini dari guru kelas 2 SD Karangsatria 3. Assalamualaikum Bu Desti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Nah, jadi gini Bu Desti, hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi. Ya. Sebelum nanti saya akan mengamati proses pembelajaran di dalam kelas. Baik. Atau sebelum saya melakukan supervisi kelas. Adapun tujuan dari dilakukannya supervisi kelas ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Dan kenapa kita melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran terbaik untuk siswa-siswi Ibu di dalam kelas. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Baik, ada 4 pembelajaran yang ingin saya capai pada pembelajaran yang nantinya akan saya laksanakan. Yang pertama, siswa dapat menggunakan kata my atau your terkait dengan teman dan keluarga. Yang kedua, siswa mampu menggunakan kata she, he, her, dan his sesuai dengan konteks kalimat yang tepat. Yang ketiga, siswa dapat melafalkan kalimat yang mengandung kata my, your, she, he, her, dan his dengan fasih. Yang terakhir, siswa mampu menceritakan tentang siapa saja anggota keluarga dengan percaya diri. Baik, jadi tujuan pembelajaran yang Ibu capai yaitu siswa dapat menggunakan kata my, your, dan sebagainya terkait dengan tema keluarga ya Bu ya? Iya, betul. Baik, pertanyaan yang kedua, bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai? Area yang pertama yaitu area pengetahuan. Di sini saya ingin siswa dapat menuliskan menggunakan kata my, your, she, he, her, dan his sesuai dengan kalimat yang tepat. Untuk keterampilannya, di sini saya harapkan siswa dapat melafalkan kalimat yang mengandung kata my, your, she, he, her, dan his dengan fasih. Yang terakhir, masih dalam area keterampilan, saya berharap siswa mampu menceritakan tentang siapa saja anggota keluarganya dengan percaya diri. Baik, cukup bagus. Jadi di sini Ibu ingin mengembangkan pertama bercerita, si anak bercerita, kedua menghafalkan ya Bu. Iya, betul. Untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas, baik dari strategi pembelajaran, model pembelajaran, ataupun metode pembelajarannya? Oke, model yang akan saya pakai pada pembelajaran yang akan datang yaitu model inquiry dan metode penugasan. Di sini saya di awal saya akan memberikan lagu pada mereka tentang keluarga, tentunya dalam bahasa Inggris. Selanjutnya saya akan memberikan gambar, yang gambar tersebut itu merupakan cerita tentang keluarga Cici. Nanti saya ceritakan ke mereka, saya contohkan bagaimana cara mengucapkannya dan menjelaskan penggunaan she, he, her, his, my, dan your pada siswa. Nantinya siswa akan saya berikan tugas untuk menempelkan beberapa foto anggota keluarganya yang sudah saya tugaskan sebelumnya untuk dibawa foto anggota keluarganya. Nanti mereka tempel pada LKPD yang saya berikan. Di situ ada kolom untuk ayah, ibu, dirinya sendiri, dan saudara-saudaranya. Yang selanjutnya untuk terakhir siswa saya berikan LKPD untuk mengerjakan crossword atau teka-teki silang sesuai dengan pembelajaran yang sudah saya berikan.
Oke, jadi model salah satunya yang Ibu terapkan di dalam kelas Ibu yaitu inquiry, terus menggunakan penugasan, LKPD, dan ada beberapa alat-alat ya Bu yang digunakan. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan untuk pembelajaran di dalam kelas, baik itu untuk guru sendiri dan juga siswa? Oke, di sini saya akan menggunakan media yang pertama lagu tentang keluarga untuk mengenalkan anggota keluarga kepada mereka. Yang kedua, saya menggunakan media gambar untuk mempermudah mereka agar mereka tahu ini gambar ayah, contoh gambar ayah, ibu dan saudara-saudara mereka gitu. Nantinya saya akan beritahu tentang penggunaan si, he, itu kalau si itu untuk perempuan, her itu untuk perempuan, he itu untuk laki-laki, dan his itu untuk laki-laki juga gitu, agar mereka lebih paham penggunaannya. Tadi Bu Desti sudah menjelaskan kepada saya tentang metode, alat yang digunakan di dalam kelas. Kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa? Tanggal berapa? Pembelajaran ini saya akan laksanakan pada minggu depan, yaitu pada tanggal 7 Februari 2024 jam ke-3 dan ke-4. Oke, jadi akan dilaksanakan di minggu depan ya Bu, hari Rabu tanggal 7 Februari. Iya, betul. Nanti di hari Rabu tanggal 7 di kelas 2 ya Bu, saya akan datang ke kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi kelas, saya melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Nanti setelah Ibu melakukan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan adakan percakapan terakhir. Kita akan ditemani oleh pengajar praktik. Baik Bu Desti, waduh, semoga apa yang Ibu rencanakan akan terlaksana. Sebelum saya akhiri percakapan praobservasi kali ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita? Baik, berdasarkan hasil percakapan yang sudah kita laksanakan, di sini saya akan menyiapkan dengan matang segala sesuatunya, mulai dari media sampai dengan LKPD, agar pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan semua tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal. Baik, terima kasih banyak Bu Desti atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Gina sebagai pendamping saya di Guru Penggerak. Terima kasih Bu Desti atas waktunya, dari kesibukan Bu Desti ya mungkin ya di kelas. Baik, tujuan dari pertemuan kita kali ini, kita akan melakukan supervisi akademik yang mana kita masuk ke proses pasca observasi. Nah, pasca observasi ini bertujuan untuk mengevaluasi dari kegiatan sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bu Desti lakukan. Sebelumnya apa kabar nih Bu Desti? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, sehat ya. Ya, Dalam pembelajaran di kelas lancar? lancar. Tugas-tugas lancar? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Baik Bu Desti, kita akan melakukan tanya jawab, sesi tanya jawab kurang lebih 10 sampai 15 menit ya Bu Desti. Baik Pak. Langsung saja, pertama yang akan saya tanyakan dari hasil kegiatan kita kemarin. Yang pertama Bu Desti, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan berjalannya kegiatan pembelajaran atau observasi yang telah Ibu lakukan? Alhamdulillah perasaannya cukup senang, cukup bangga sama hasil anak-anaknya setelah saya berikan pembelajaran. Ya sangat excited lah pokoknya Pak. Anak-anaknya juga soalnya kayak ikut senang gitu Pak dalam proses pembelajaran, jadi saya ikut senang juga. Selanjutnya, area perkembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas? Terus langkah-langkah atau tahapan apa yang sudah Ibu lakukan terkait pembelajaran di dalam kelas? Kalau untuk area pengembangan pengetahuan di sini saya tujuannya anak-anak dapat menceritakan tentang keluarga mereka, dapat mengetahui anggota keluarga mereka, nama-namanya, sampai dengan menggunakan pronunciation seperti my, your, she, he, her, dan his gitu. Dan untuk pembelajaran yang kemarin saya laksanakan itu, yaitu pertama saya menampilkan sebuah cerita tentang keluarga Caca. Di situ saya minta anak-anak untuk mengikuti membaca cerita yang ada di situ, mengikuti saya, supaya saya harapkan dari itu anak-anak dapat menyebutkan anggota keluarga yang ada di situ sampai dengan penggunaan kata she, he, her, dan his itu, supaya anak-anak mampu mengucapkannya dengan fasih, dengan benar, seperti itu Pak. Jadi nggak mesti bacanya sesuai dengan tulisannya kayak father gitu, dibacanya father sama mereka. Jadi saya minta mereka untuk mengikuti saya membaca cerita yang saya tampilkan begitu. Nantinya saya minta mereka untuk menceritakan keluarga mereka gitu. Bisa juga dari menjawab kuis-kuis yang saya berikan, mereka mengucapkannya dengan kata-kata yang benar gitu loh Pak. Baik. Ya kemarin saya juga lihat cukup seru tuh ya kegiatan anak-anak, aktif juga keseluruhan. Baik Bu Desti, pertanyaan selanjutnya, sejauh mana area pengembangan yang telah Ibu lakukan? Nah, menurut Ibu apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas? Menurut saya sudah berhasil Pak, karena dari saya memberikan kuis-kuis pertanyaan yang ada di kelas, siswa pada excited untuk menjawab. Berarti kan mereka tahu gitu jawabannya, mereka berani, mereka bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan gitu. Kemudian dari LKPD asesmen formatif yang saya berikan, 80% nilainya di atas KKM. Berarti kan itu sudah menunjukkan kalau pembelajaran hari ini mereka bisa terima dengan baik begitu Pak. Baik. Lalu kekurangan atau kendala apa sih yang Ibu hadapi pada saat pembelajaran di dalam kelas? Kalau untuk hambatan masih ada 1, 2, sampai 3 siswa yang dibilang nggak bisa diem ya iya, cuma jalan-jalan gitu atau mengganggu temannya masih ada yang seperti itu. Jadi kayak mungkin energi mereka belum tersalurkan gitu kali ya, makanya mereka masih suka gitu mengganggu temannya jalan-jalan. Kira-kira mengapa hal tersebut bisa terjadi Bu Desti?
Kalau untuk anak-anak yang diam saja ada banyak kemungkinan Pak. Yang pertama dari mood mereka yang kurang baik, ada sesuatu hal mungkin di rumah. Yang kedua bisa juga dari keadaan fisiknya karena kurang fit, jadi mereka hanya diam. Yang ketiga mungkin karena mereka kurang menyukai pelajarannya juga seperti itu. Kalau untuk yang nggak bisa diam, mungkin karena mereka energinya kurang tersalurkan dalam proses pembelajaran, makanya mereka masih sibuk jalan-jalan. Bu Desti tadi sudah saya tanyakan terkait kendala di dalam kelas. Pertanyaan selanjutnya Bu Desti, dari hasil atau dari kegiatan pembelajaran kemarin yang saya observasi, rencana ke depan Bu Desti, apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan di dalam kelas? Kalau untuk hambatan-hambatan yang banyak yang slow, maksudnya anaknya penerimaan pembelajarannya agak lama. Yang pertama saya akan memberikan soal yang berbeda, jadi nggak sama seperti yang lain. Kan pasti ada beberapa sampai 2 orang yang agak lama gitu ya dalam penerimaan pembelajaran. Mungkin saya akan berikan yang lebih mudah. Terus kalau mereka masih belum paham juga, saya lebih mereka suruh maju, saya lebih detail dalam menjelaskannya. Kalau untuk yang masih jalan-jalan, saya akan memberikan pembelajaran yang lebih melibatkan aktivitas fisik mereka. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa mengatasi kendala dan hambatan yang terjadi dalam proses pembelajaran, baik di kelas maupun biasanya di kegiatan yang lainnya, Ibu. Mudah-mudahan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik. Saya tunggu cerita-cerita Ibu, apakah bisa direalisasikan atau tidak. Nah, pertanyaan terakhir dari sesi ini, Bu, kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu sampaikan tadi? Saya berharap secepatnya Pak, setelah ulangan ini saya akan memberikan pembelajaran yang jauh lebih menarik supaya membangkitkan motivasi belajar mereka semua, dan yang paling penting yaitu meningkatkan hasil belajar mereka juga dari motivasi itu. Perasaan Ibu gimana sih dari proses kita ini? Apa yang Ibu temukan? Ya sangat menarik Pak, dari mulai persiapannya sampai dengan sekarang hasilnya, melihat perubahan yang signifikan dari mereka tadinya yang mereka seperti kurang menyukai pembelajaran bahasa Inggris ini, jadi pada akhirnya mereka mau menjawab, berani gitu untuk menjawab, dan hasil belajarnya juga sampai bagus-bagus gitu. Itu merupakan suatu kebanggaan buat saya. Terus mereka juga jadi Bu besok kayak gini lagi belajarnya gitu. Mereka tuh jadi kayak senang belajar hari itu gitu Pak. Jadi sangat yang buat saya senang sendiri. Terima kasih Bu Desti atas jawaban-jawabannya. Baik, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bu Gina sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan atas proses pasca observasi atau kegiatan observasi di kelas. Mangga Bu Gina. Ya, terima kasih Pak Uki yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Ya, alhamdulillah saya sudah menyaksikan ya bagaimana Pak Uki melakukan proses coaching bersama Bu Desti, rekan sejawatnya yang sebelumnya pastinya sudah melakukan observasi di kelasnya Bu Desti ya. Berarti Pak Uki sudah melihat nih bagaimana cara Bu Desti mengikuti kelas, yang sebelumnya juga melakukan percakapan pra observasi. Jadi sudah tahu nih kira-kira Bu Desti mau ngajak apa, terus nanti metode pembelajaran seperti apa, terus langsung terjun ke lapangan ketika Bu Desti mengajar. Dan situ juga pasti Pak Uki juga melakukan observasi nih, kira-kira lebihnya di mana, kurangnya di mana. Nah, sekarang nih melakukan proses coaching nih, memberikan kesimpulan dari hasil observasi kemarin. Kalau saya tadi melihatnya ya, sudah bagus sih Pak Uki melakukan proses coaching bersama Bu Desti. Yang pertama sudah menanyakan tujuan dan juga alternatif coaching. Memang harus ya di awal percakapan ketika melakukan coaching kita tanya dulu nih perasaan dari coachingnya seperti apa gitu kan. Kalau misalkan percakapan dimulai dengan perasaan yang gak nyaman tuh nggak akan enak. Gimana coachingnya bisa berbagi masalah dan
mencari solusinya Kalau ternyata suasana juga nggak nyaman, terus perasaan juga nggak enak. Jadi perlu nih seorang coach itu menanyakan perasaan dari coach. Terus yang kedua itu sudah ada waktu perjanjian waktu nih, kita melakukan percakapan sekitar 10 sampai 15 menit lah. Jadi intinya nggak terlalu lama juga, karena pastinya kan masing-masing pribadi punya kesibukan masing-masing yang bisa jadi nggak cuma seperti ini loh gitu. Kita masih punya kesibukan yang harus kita jalankan juga di luar sana. Terus yang ketiga juga sudah menanyakan tadi, saya dengar Pak menanyakan perasaannya Coach bagaimana saat kemarin di observasi. Iya. Ternyata seneng ya, karena pastinya kan jadi anak-anaknya soalnya jadi ikut excited juga, Iya. besok belajarnya kayak gini lagi Nah, gitu. gitu. Mereka berarti seneng Jadi hari terpancing itu. juga. Iya. memang sebelumnya tidak seperti itu. Enggak selalu, karena terkendala sarana dan prasarananya yang kurang. Karena kan di situ saya pakein fokus, saya ajak mereka buat ice breaking, joget kayak gitu kan. Enggak selalu kayak gitu gitu. Jadi memang anak-anak untuk suatu hal yang baru ya, apalagi hal yang menyenangkan, mereka pasti senang. Nah, itu. Dan pastinya satu, ilmu yang akan diberikan itu tidak akan masuk dengan gampang. Kenapa? Karena anak-anak perasaannya senang. Berkesan juga gitu. Nah, pastinya. Apalagi buat usia kelas 2 ya? Kelas 2. Itu hal yang luar biasa ya. Mudah-mudahan itu bisa diterapkan ya. Yang mungkin memang nggak bisa setiap hari ya pasti, tapi ada hari-hari tertentu yang istilahnya biar anak juga semakin semangat untuk belajar. Oke. Terus juga tadi ini saya sudah melihat Pak Oki juga menanyakan ya apa yang sudah tercapai ya, apa yang sudah bagus dan apa yang masih perlu ditingkatkan. Tadi juga tuh Desi juga sudah memberikan alasan-alasannya apa yang perlu ditingkatkan ya, namanya anak kelas 2 SD ya pastinya ada hal-hal yang memang perlu lebih supaya kita buat maksimal lagi Lebih ekstra lagi. Itu juga tadi Pak Oki juga perhatikan sudah memberikan beberapa pertanyaan ya yang bisa membuat coachingnya Bu Desi ini menjawab dengan lebih luas lagi. Jadi tidak sekedar jawaban yang iya dan tidak gitu. Itu memang digunakan dalam proses coaching. Jadi kita memberikan pertanyaan itu yang sifatnya terbuka. Bukan pertanyaan yang jawabannya hanya ya dan tidak saja. Tapi pertanyaan yang lebih beragam. Berkaitan dengan apa yang Ibu rasakan. Itu kan pasti jawabannya akan beragam. Saya merasa senang, saya merasa sedih, bahagia dan sebagainya. Beda kalau misalkan saya bertanya, Ibu merasa senang nggak? Iya. Kan jawabannya cuma 2. Iya atau iya tidak. Atau tidak gitu. Iya. Ibu merasa senang nggak? Jawabannya cuma 2. Sama kita ke anak-anak. Jadi ketika kita mengajar, kita jangan kasih pertanyaan bagaimana perasaan, jangan katakan anak-anak senang nggak hari ini. Mereka jawabnya akan senang dan tidak, cuma 2. Tapi kita bagaimana perasaan kalian setelah belajar tadi gitu. Jadi kita berupaya memberikan pertanyaan yang menghasilkan jawaban yang beragam. Itu buat anak-anak ya. Jadi mereka tuh punya jawaban lebih luas lagi, nggak mikir cuma ya dan tidak aja. Nggak cuma di proses coaching ya, jadi proses mengajar di kelas pun seperti itu. Terus juga tadi Pak Oki sudah menanyakan kapan sana akan dilaksanakannya. Nah, itu salah satu model kita ya. Jadi kita harus menanyakan kapan nih akan dilaksanakannya. Kita tunggu ya Bu Desti gitu. Jadi kan ada proses tujuan, identifikasi, terus rencana aksinya kapan sama tanggung jawab gitu. Jadi nggak cuma setelah habis coaching begini ditinggal begitu aja gitu kan. Masih lebih cepat tuh kira-kira yang sudah dilakukan itu kan perlu perbaikan. Nah setelah dilakukan perbaikan ada nggak perubahannya? Atau lebih baik? Nah kayak gitu. Apakah lebih baik atau malah lebih buruk gitu kan? Jadi kita bisa evaluasi dengan. Terus yang terakhir nih tadi juga alhamdulillah ya sudah dirasakan manfaat coaching dan observasi ya. Jadi anak-anak bisa lebih excited. Terus juga kita juga pasti senang. Ikut senang. Kalau mereka kan jadi kayak kita obrolan nih aja. Gurunya mempersiapkan, Nah, lebih mempersiapkan juga. Ternyata kadang kalau mengajar itu nggak cuma textbook aja ya, datang mengajar, nulis, nah udah. Jadi nggak ada perasaan yang nggak ada game, nggak ada mainnya. Kita aja Itu berpusat, malah tidak berpusat sama murid, berpusat sama guru. Benar, gitu. Palingnya kita mesti belajarnya memang bersama. Mungkin itu hasil dari observasi saya yang melihat coaching pada proses coaching Bu Desti. Terima kasih banget nih Bu Desti sudah menemani menjadi partner yang luar biasa sama Pak Uki untuk melakukan proses observasi dan sekarang juga pasca observasi ya. Saya selaku PP yang mendampingi Pak Uki ya bersyukur banget
banget nih punya cik itu yang luar biasa seperti Pak Uki yang terus belajar dan membagikan pengalamannya kepada rekan sejawatnya. Itu cukup sekian dari saya, Pak Uki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Gina atas umpan baliknya dan tanggapannya. Terima kasih juga Bu Desti atas percakapan kita dari pra-observasi, observasi sampai detik ini. Baik, usai sudah kegiatan supervisi akademik kita, baik tahap percakapan pra-observasi, observasi dan pra-observasi, sampai bertemu di kegiatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.